Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, shibaraku buri desu ne. O genki desu ka? Genki ni sukaseru yo ni itsumo inotte imasu. Hai, hari ini kita akan latihan kosakata yang pertama. Kita latihannya menggunakan kalimat. Jadi kita artikan satu per satu katanya yang terdapat dalam kalimat tersebut. Baik, kita langsung ke materinya. Yang pertama, saya adalah Minamoto. Saya adalah Minamoto, dalam bahasa Jepang adalah Watashi wa Minamoto desu. Watashi itu saya, watashi itu saya. Adalah itu menggunakan partikel wa. Ya, di sini wa, tetapi kok hurufnya hiragana ha. Memang dalam kaidah bahasa Jepang untuk partikel dengan hiragana ha ini dibacanya wa, watashi wa. Jadi bukan watashi ha, tetapi watashi wa Minamoto. Minamoto desu. Minamoto itu nama orangnya ini yang sedang mengenalkan diri. Jadi kok nggak pakai sang, kok nggak pakai kung, cang, atau sama, karena dia menyebutkan namanya sendiri. Kalau seseorang menyebutkan namanya sendiri, memperkenalkan diri, itu tidak boleh menggunakan sang, sama, kung, atau cang. Seperti itu ya. Lalu ditutup dengan des, supaya menjadi kalimat yang sopan. Hai, saya itu watashi. Berikutnya, oh ini kanjinya dari watashi. Lalu ada saya adalah pelajar. Bahasa Jepangnya watashi wa gakusei desu. Watashi wa, watashi saya, pelajar, murid, gakusei desu. Mungkin kalau dalam percakapan bisa jadi gakusei. Jadi kunya agak samar juga. Mungkin ada ini ya, tergantung orangnya untuk melafalkan gakusei. Tetapi yang penting kita tahu dulu dasarnya adalah gakusei. Pelajar itu gakusei. Kok bukan sei? Gakusei. Ini jadi panjang karena se dengan ian dekat di pelafalannya. Jadi dibaca se tapi panjang. Gakusei. Biar terlihat seperti orang Jepang asli. Gakusei, bukan gakusei. Watashi wa gakusei desu. Begitu ya. Pelajar itu gakusei. Ini kanjinya. Berikutnya, kami atau kita adalah guru. Watashi tachi. Kami, kita, watashi tachi. Watashi, saya, ditambah tachi menjadi jumlahnya banyak atau jamak atau plural. Watashi tachi. Anata tachi. Kamu banyak jadi kalian. Watashi saya. Tachi banyak jadi kami. Tidak sendiri watashinya. Jadi kami, kita, watashi tachi. Wa guru. Kyoshi. Kyoshi. Bukan kyoshi, tapi kita baca panjang kyoshi karena o dengan u kan dalam pelafalannya dekat. Jadi kyoshi. Kyoshi itu guru. Untuk apa ya? Spesifik. Mungkin saya adalah guru. Watashi wa kyoshi desu. Bukan watashi wa sensei. Mungkin ada beberapa situasi yang bisa menggunakan itu, tapi kalau memperkenalkan diri, saya guru yang mengajar. Guru yang mengajarkan pelajaran itu kyoshi. Jadi guru. Baik. Des. Ini kanjinya. Berikutnya, kami atau kita adalah pegawai perusahaan. Kami atau kita adalah pegawai perusahaan.
Watashi tachi wa kaishain desu. Watashi tachi wa, kami adalah pegawai perusahaan. Kaishain desu. Perusahaan itu kaisha. Ing itu ya pegawainya atau bagian orang yang bekerja di apa kaishanya itu dapat kata ing di belakang. Kaishain seperti itu ya. Bukan kaishain tapi kaishain. Karena eng bisa dibaca en, eng atau em. Ya, kita harus difasihkan, dimiripkan dengan bahasa Jepang asli. Kaishain, pegawai perusahaan kaishain desu. Oke. Baik, berikutnya kamu adalah guru. Kok guru lagi, tapi mungkin beda ya. Anata wa sensei desu. Anata kamu. Anata kamu. Kamu adalah anata wa guru. Sensei desu. Sensei itu tidak hanya guru ya. Untuk panggilan dokter juga sensei. Pengacara juga sensei. Manggilnya. Jadi sensei itu untuk panggilan untuk orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, punya suatu apa ya, bobot profesi mungkin bisa yang punya pengetahuan seperti itu. Sensei des. Ini kanji. Anatawa sensei des. Berikutnya, kamu adalah pegawai. Kamu anata. Anatawa shain. Shain. Shain ini juga pegawai perusahaan, tetapi digunakannya adalah kalau semisal kita memberikan nama perusahaannya. Semisal Mitaya no Shain desu. Pegawainya perusahaan Mitaya. Seperti itu. Hai, pegawai Shain desu. Ini kanji. Berikutnya, orang itu siapa? Orang itu adalah siapa? Ano hito wa dare desu ka? Orang itu ano hito. Orang itu ano hito. Orang itu adalah ano hito wa dare siapa? Dari siapa? Tutup dengan des lalu tambah k untuk menjadikan kalimat ini menjadi kalimat tanya. Ano hito wa dare desu ka? Hai. Ini kanji. Berikutnya, orang itu adalah pegawai bank. Orang itu ano hito wa orang itu ano hito wa adalah ginko wing desu. Ginko itu bank. Ing itu pegawai yang bekerja di bank. Berarti ginko wing. Tadi pegawai perusahaan kaisha ing. Jadi tempat dikasih ing itu menjadi pegawai tempat tersebut. Walaupun tidak semua berkira seperti itu ya. Ada kaisha ing, ginko ing. Pegawai perusahaan ginko wing desu. Berikutnya, orang itu adalah dokter. Ano hito wa isha desu. Orang itu ano hito. Orang itu ano hito. Wa adalah isha, dokter. Isha, dokter. Des. Hai. Berikutnya, orang itu siapa? Loh kok lagi? Mungkin kita pakai penyebutan yang lain, yaitu ano kata wa donata desu ka? Orang itu ano kata. Orang itu ano kata. Tadi kok ano hito? Ini bentuk lebih sopannya. Ano hito itu lebih sopan kalau kita menyebutnya ano kata. Ano kata. Lebih sopan lagi acirano kata. Seperti itu ya.
Orang itu ano kata wa. Siapa? Donata. Siapa Donata? Ini merupakan bentuk sopan dari dare. Tadi kan siapanya menggunakan dare. Karena ini konteksnya adalah sopan, pakai kata, jadi kita pakai dari siapa yang menggunakan kosakata donata. Siapa? Donata deska? Deska? Karena kita mau membuat kalimat tanya. Deska? Hai, seperti itu ya. Berikutnya, orang itu adalah peneliti. Ano kata wa kenkyu desu. Ano kata wa, orang itu ano kata wa adalah peneliti. Kenkyusha. Kenkyusha desu. Nah, berikutnya, orang itu adalah insinyur. Ano kata wa engineer desu. Orang itu ano kata wa adalah insinyur, engineer. Ini kata serapan dari bahasa asing. Engineer, engineer des. Gitu ya. Berikutnya, di sini adalah universitas. Koko wa daigaku desu. Koko di sini. Koko di sini. Koko wa adalah universitas. Daigaku. Daigaku desu. Hai. Berikutnya, di sana adalah rumah sakit. Di sana Asoko. Di sana Asoko. Di sana Asoko adalah wa byoin. Byoin dibaca panjang. Byoin des. Hai. Berikutnya, umur berapa? Nansai desu ka? Kita mau menanyakan usia. Umur berapa? Umur berapa itu nansai. Sai-nya itu umur, berapa itu nan. Jadi nansai. Umur berapa? Nansai. Desu ka? 17 tahun. Junana sai desu. Junana itu bahasa Jepangnya 17. Sai ini satuan untuk umur 17 tahun. Junana sai desu. Hai. Lalu ada umur berapa lagi? Kok sama artinya? Mungkin kita akan menggunakan bahasa yang lebih sopan mungkin ya, yaitu oikutsu desu ka? Umur berapa? Oikutsu desu ka? Umur berapa? Oikutsu desu ka? 20 tahun. Hatachi desu. 20 tahun. Hatachi desu. Kok ini bukan pakai sai? Ini salah satu contoh. Ada beberapa penyebutan dalam bahasa Jepang itu yang dia mungkin tidak sesuai dengan penyebutan yang lain, walaupun sama-sama dalam kelompok penyebutan umur ya. Ada isai 1 tahun, nisai. Kalau 20 menjadi hatachi. Sudah kaidahnya seperti itu. 20 tahun itu hatachi. Hatachi desu. Hai. Oikutsu hatachi desu. Walaupun kanjinya tetap nijusai. Bacanya hatachi. Begitu ya. Iya. Hai. Gampang ya.
tidak atau bukan. Iye, bahasanya bukan iie, tapi panjang i-nya. Iye. Loh, kok lagi? Berikutnya, permisi. Kita mau menyela, bukan menyela, mau ngomong tapi minta izin dulu. Shitsure desu ka? Shitsure desu ka? Sumimasen. Gochumon wa shitsure desu ka? Permisi. Siapa nama Anda? Siapa nama Anda? O namae wa? Kok ini nggak pakai K? Kan kita mau membuat kalimat tanya. Ini tidak menggunakan partikel K, tetapi kita menggunakan nada. O namae wa? O namae wa? Jadi agak naik untuk menunjukkan kalimat tanya. Baik. Berikutnya, perkenalkan. Kita mau mengenalkan diri. Hajimemashite. Nama. Watashi no namae wa Minamoto desu. Hajimemashite. Baik. Mohon bantuannya. Kalau sudah selesai mengenalkan diri, hai mohon bantuannya. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo itu ya potongannya ya, silahkan. Yoroshiku onegai shimasu, saya mohon bantuannya. Lalu di sebelah sini adalah Pak Minamoto. Situasinya kita sedang mengenalkan seseorang yang namanya Pak Minamoto. Orangnya di dekat kita. Jadi kita ke lawan bicara bilang di sebelah sini atau ini adalah Pak Minamoto. Kochira wa Minamoto-san desu. Untuk menunjuk orang menggunakan kochira. Di sebelah sini kochira. Di sebelah sini adalah Pak Minamoto. Minamoto-san. Kalau kita menyebutkan orang lain, nama orang lain, jangan lupa diberikan apa namanya? Tambahan untuk menghormati sang. Ya, sang. Hai. Berasal dari Yogyakarta. Jogujakarta kara kimasta. Berasal dari Yogyakarta. Yogyakarta kara kimasta. Berasalnya taruh belakang. Kimasta berasal atau datang. Kara itu dari. Yogyakarta. Hai. Yogyakarta. Ya. Lalu itu kanji untuk kimasta. Siapa yang berasal dari Yogyakarta? Saya. Jadi dalam bahasa Jepang kadang orang itu tidak perlu bilang watashi, watashi, tidak harus selalu menggunakan itu. Jika orang tersebut mengatakan Yogyakarta karena kimasta, sudah otomatis dia menyebutkan untuk keterangan dirinya sendiri. Seperti itu ya. Atau anata, tidak selalu kita menggunakan anata. Tetapi kalau kita sudah menyampaikan pertanyaan kepada orang lain, itu sudah menunjukkan menanyakan orang tersebut. Kadang tidak perlu menggunakan anatawa seperti itu. Hai, Otsukaru sama Desta. Minasang cukup banyak belajar hari ini. Jangan lupa untuk dilatih terus untuk apa ya, membantu penyerapan materinya. Hai, minasang kyo wa yoku gambarimashita. Sudah berjuang dengan baik hari ini. Diteruskan perjuangannya. Silakan dilihat untuk seluruh video-video dari kami. Semoga bisa membawa manfaat ya. Jangan lupa Yoshu, Renshu, dan Fukushu. Yoshu itu belajar secara mandiri, dipahami dengan pemahaman sendiri. Nanti kalau sudah di kelas, baru tanyakan kepada
senseinya. Renshu itu latihan. Latihan diucapkan secara verbal, dibaca juga, tapi juga lebih bagus lagi ditambah dengan dilatih ngomong. Jangan baca saja. Fukushu diulang-ulang terus. Hafalan bahasa Jepang sangat penting. Kosakatanya itu bisa nanti membantu teman-teman belajar kanji, membantu teman-teman belajar untuk menyusun kalimat karena modalnya harus hafal kosakata. Seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk antusiasnya meluangkan waktunya melihat video ini. Semoga membawa banyak manfaat. Jangan lupa terus tonton untuk video-video lainnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok mana ya?